malam Dr. Bio, selamat malam teman-teman EPDS. Pada malam ini saya akan membawakan eh, bacaan saya mengenai manajemen of pericardial effusion. Ini diambil dari ESC Guideline tahun 2013. Sebenarnya kasus ini cukup jarang dibahas di tempat kita, tapi sering kali kita temukan. Dan sering kali dikonsulkan juga ke bagian bedah torak untuk dilakukan drainase. Jadi pericardial effusion ini merupakan suatu kumpulan dari cairan yang berada pada kavum perikard yang dia biasanya merupakan incidental finding pada pasien bila pasien itu tidak bergejala. Namun dapat berhubungan dengan penyakit sistemik maupun penyakit dari jantungnya. Dan dari bervariasi dari gradasi klinisnya ini bervariasi mulai dari yang gejala ringan asimptomatik sampai dengan yang paling berat yaitu tamponada cordis. Dan efusi perikard ini juga dapat berlangsung secara gradually, secara pelan maupun dia tiba-tiba dan langsung menunjukkan suatu gejala tamponada cordis. Untuk manajemen dari pemeriksaannya, yang pertama dievaluasi yaitu adalah dengan menggunakan ekokardiografi biasanya dilakukan untuk kita evaluasi ukuran dan juga signifikansinya secara hemodinamik, apakah dia mengganggu hemodinamik atau tidak. Biasanya menggunakan ekokardiografi dan secara normal dalam kavum perikardium itu sudah ada cairan kurang lebih 10-50 mili dari cairan perikardnya itu sendiri. Dan menurut jurnal yang saya baca ini, efusi perikard ini memiliki beberapa klasifikasi. Yang berklasifikasi berdasarkan onset, ukuran dari efusi perikardnya sendiri, persebarannya pada kavum perikardnya, dan juga apakah menimbulkan efek hemodinamik tidak, dan juga komposisi dari cairan yang ada pada kavum perikardnya itu. Dari onset ini dibagi menjadi akut, subakut maupun kronis dengan rentang waktu dikatakan akut apabila kurang dari 1 minggu, subakut antara 1 sampai 3 bulan, dan kronis lebih dari 3 bulan. Ukurannya ini diukur menggunakan ekokardiograf. Biasanya diukur melihat dari ketebalannya, jika dikatakan mild jika kurang dari 10 mili, dengan moderate lebih 10 sampai 20 mili, dan large jika lebih dari 20 mili. Distribusinya ini dikatakan sirkumferensial apabila dia tersebar merata melingkupi di dalam semua dari kavum perikardnya. Dan loculated apabila dia terakumulasi hanya pada satu titik, misalkan di titik anterior saja. Nah, maka disebut loculated, terletak pada suatu kantong yang berada di dalam dari kavum perikardnya itu sendiri. Nah, dengan hemodynamic effect ini dibagi apakah PE-nya ini efusi perikardnya ini mengakibatkan suatu disertai adanya suatu tamponada cordis atau tanpa disertai adanya tamponada cordis, maupun apakah menyebabkan suatu konstriktif perikarditis. Dan dari komposisinya, dari cairannya ini dapat dibagi menjadi apakah channel 1 transudat, eksudat, hidroperikardium yang dimaksud adalah transudat yang dia dapat juga berisi dari plasma ultrafiltrasi, hemoperikard, chylopericord, pyoperikard maupun pneumoperikardium. Nah, jadi untuk bagaimana suatu cairan itu dapat terakumulasi pada kavum perikard. Nah, yang pertama adalah secara garis besar suatu cairan itu dapat terakumulasi pada kavum perikard apabila yang pertama produksinya dia yang berlebihan. Yang kedua adalah apabila drainasenya yang mengalami gangguan. Nah, di sini dijelaskan bahwa adanya suatu inflamasi itu dapat mengakibatkan peningkatan dari produksi dari pericardial fluid-nya. Nah, itu di situ karena yang paling banyak dia mengisi itu dipengaruhi oleh dari sistem limfatiknya untuk cairan dari perikard ini. Nah, sedangkan untuk penurunan dari reabsorpsi dari cairan perikard itu biasanya disebabkan karena adanya peningkatan dari tekanan vena yang diakibatkan oleh congestive heart failure maupun pulmonary hypertension. Nah, sehingga dari situ limfatik
fluid itu tidak dapat terdrainase ke vena karena tekanannya yang tinggi, sehingga mengakibatkan kumpulan cairan pada kafum perikard. Nah, di sini disebutkan beberapa etiologi dari pericardial effusion. Salah satu yaitu di sini dibagi menjadi infeksius maupun non-infeksius. Infeksius itu dapat dibagi menjadi infeksi virus, bakteri maupun fungal maupun parasit, sedangkan non-infeksius dibagi dapat disebabkan oleh pada sebagian besar adalah suatu inflamasi maupun trauma. Dan juga efek dari hemodinamik dari jantung tadi kan, di mana terjadi peningkatan tekanan vena. Nah, ini di secara ekokardiografi, jadi diagnostik dari PE ini dapat digunakan dengan menggunakan ekokardiografi. Nah, biasanya setelah di eko itu pertama kali ditemukan itu pada posterior dari LV. Nah, di situ dapat ditemukan adanya akumulasi dari cairannya. Nah, dan dia juga dapat ditemukan pada RA, pada sekeliling dari RA karena tekanan RA yang relatif lebih rendah dibandingkan chamber jantung lainnya, sehingga dia dapat jadi luarnya itu dapat terkolapskan oleh karena adanya akumulasi dari cairan perikard. Nah, jadi untuk evaluasi ini itu juga dapat digunakan pemeriksaan penunjang lain seperti CT scan maupun cardiac MRI. Nah, di sini untuk mengevaluasi apakah adanya suatu pericardial effusion yang dia sifatnya loculated. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, biasanya karena adanya perikarditis yang terlokalisir sehingga dia mengakibatkan adanya loculated pericardial effusion. Nah, di sini disebutkan bahwa pericardial effusion itu dapat berlangsung secara kronis gradual maupun secara cepat. Nah, yang paling mengganggu dari secara hemodinamik itu apabila dia terjadi peningkatan tekanan intraperikardial itu secara cepat dengan peningkatan volume 100 sampai 200 mili dalam jangka waktu yang cepat. Itu dapat otomatis mengakibatkan suatu tamponade cordis. Nah, sedangkan jika dia secara gradual dan pelan dan sifatnya kronis, jadi disebutkan waktu sampai 3 bulan, itu dapat mengalami akumulasi dari cairan perikard itu hingga mencapai 1 sampai 2 liter pada kafum perikard. Dan tidak menimbulkan gejala klinis yang signifikan. Nah, dari gejala tamponade itu dapat secara teori itu disebutkan dengan adanya suatu trias back, yaitu ditandai dengan adanya hipotensi, peningkatan tekanan vena jugular, dan juga suara jantung yang menjauh. Nah, namun adanya back triad ini itu sulit ditemui pada kondisi yang dia efusi perikardnya itu terjadi secara perlahan. Nah, lebih sering ditemukan pada kondisi akut yang dia cepat dan terjadi cardiac tamponade. Nah, dan juga pada kondisi kronis itu penurunan tekanan darah itu tidak terjadi secara signifikan. Nah, di sini juga disebutkan salah satu gejala dari cardiac tamponade itu adalah adanya suatu pulsus paradoksus. Nah, dinamakan pulsus paradoksus yaitu apabila terjadi penurunan dari systolic blood pressure pada saat inspirasi itu lebih dari sama dengan 10 mm air raksa. Nah, di sini ditunjukkan bagaimana pulsus paradoksus itu terjadi. Nah, ini pada kondisi normal, di mana tidak ada efusi perikard, dia dapat mengembang dengan sempurna. Nah, ketika pasien ini dengan efusi perikard, jadi saat pasien itu mengalami inspirasi, dia akan mengalami pengisian dari chamber jantung kanan dan juga pengisian dari
aliran darah ke paru. Nah, sehingga akan mengakibatkan ventrikel kanan itu terdilatasi dan dia memberikan penekanan pada ventrikel kiri. Sedangkan adanya pulmonary pooling tadi dia mengakibatkan aliran darah yang balik ke jantung kiri itu menurun. Nah, sehingga dia terjadi adanya penurunan sistolik yang lebih dari 10 tadi disebutkan pada saat pasien inspirasi. Nah, itu disebutkan sebagai pulsus paradoksus. Nah, ini untuk tadi sudah disebutkan diagnosisnya itu dengan menggunakan ekokardiografi dengan didapatkan tanda pada eko itu berupa yang biasanya kita disebutkan yaitu RA dan RV yang kolaps. Nah, ini juga untuk mendiagnostik suatu pericardial effusion itu penting juga untuk kita mengetahui dari etiologi dari pericardial effusion itu sendiri, sehingga penting untuk dilakukan suatu analisis dari cairan perikard yang didapatkan. Yang biasanya dicekkan adalah analisa cairan perikard, nanti menilai dari LDH, glukosa, dan juga proteinnya. Nah, untuk menentukan apakah ini suatu eksudat ataupun suatu transudat, dan juga dilakukan citologi untuk menilai apakah terdapat sel-sel yang mengarah ke arah keganasan dari cairan perikard yang diambil. Dan juga dicek berupa biomarker, ini yang ditunjukkan di jurnal yang saya baca adalah CEA dan juga Cifra 211 ini spesifik untuk non small cell karsinoma, khususnya squamous cell karsinoma, dan juga dicek ada tes untuk menilai kemungkinan ke arah TB. Juga dilakukan tes TCM, PCR biasanya untuk menilai apakah ini terdapat TBC dan juga kultur dari cairan ini itu sendiri dan juga pewarnaan. Nah, ini antara echo maupun CT dan pemeriksaan penunjang lain itu penting untuk menentukan apakah itu menentukan ke arah mana dan juga etiologi apa dari PE ini bisa terjadi. Nah, untuk terapinya sebenarnya dari terapi awalnya itu tergantung pada seberapa banyak dari cairan pleura yang didapatkan. Nah, dari jurnal yang saya baca, terapi awal dari pericardial effusion dengan volume yang minimal itu dapat diberikan pemberian NSAID atau antiinflamasi. Nah, karena tadi disebutkan bahwa penyebab utamanya dari patofisiologinya sebagian besar karena adanya inflamasi. Nah, ini juga disebutkan pada kasus adanya inflamasi yang berulang, itu dapat diberikan kombinasi dari aspirin dan ditambahkan dengan colchicine. Nah, ini juga diberikan pada kasus-kasus yang disebabkan karena adanya suatu perikarditis. Nah, ini juga adanya kumpulan dari cairan di perikard dengan ukuran lebih dari 10 mili dan juga ada riwayat post infak. Ini sangat berkaitan dengan hemoperikard karena 2/3 dari pasien yang digambarkan dengan gambaran demikian itu biasanya efusinya disebabkan karena adanya rupture dari free wall-nya. Nah, jika terjadi itu maka harus sifatnya urgent untuk terapi pembedahannya. Nah, itu dapat dilakukan perikardiosintesis untuk mengevakuasi cairannya. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan, kortikosteroid yang diberikan, dan juga drainase. Nah, jadi ini perikardiosintesis itu direkomendasikan itu untuk dipertahankan hingga cairannya itu produksinya kurang dari 30 mili per 24 jam. Nah, itu baru dapat dilepas karena dia dengan tujuan untuk membuat antara perikardium visceral dan parietal itu dapat menempel sehingga mengurangi dari produksi cairan yang ada. Nah, jika
perikardiosentesis itu gagal, maka dapat dilakukan tindakan pericardial window. Entah itu dengan beberapa approach yang dapat kita lakukan. Dan juga dari yang jurnal yang saya baca itu bisa juga dilakukan suatu balloon pericardiotomy. Itu dengan teknik yang saya baca dengan teknik yang semacam Seldinger, lalu dengan balon yang dikembangkan dan kemudian setelah dikembangkan dipasang kateter untuk drainase cairannya. Ini dari adanya suatu efusi perikard yang berulang itu diindikasikan untuk dilakukan suatu pericardial window. Nah, ini dari jurnal lain yang saya baca yang dia menunjukkan adanya beberapa modalitas dari pericardial drainase itu dapat dilakukan perikardiosentesis itu dengan titik di subsifoid diarahkan ke papila mame kanan biasanya dengan guiding USG maupun echo. Lalu juga dapat dilakukan pemasangan indwelling pericardial catheter dan percutaneous balloon pericardiotomy ini sampai sama. Lalu dapat juga dilakukan subsifoid pericardiotomy itu dengan membuat irisan di subsifoid lalu diperdalam dan dibuka dari perikardnya dari situ. Dapat juga dilakukan pleuropericardial window ini biasanya dengan approach torakotomi dengan dimana dia membuka dan mengambil dari bagian perikardnya sehingga mendrainase dari cairan dari kavum perikard itu ke dalam kavum pleura. Nah, ini perikardiosentesis itu dia hampir dapat mudah dilakukan. Itu biasanya dilakukan pada pericardial effusion yang dia banyak di anterior. Nah, ini sama. Ini untuk prognosisnya. Jadi yang lebih penting ini adalah yang prognosisnya baik itu adalah pericardial effusion yang dia sifatnya ringan. Nah, ketika dia sudah mulai moderate dan large itu ada kemungkinan dia untuk memburuk. Nah, untuk evaluasinya dapat dilakukan tiap 6 bulan dengan ekokardiografi juga. Ini untuk take home message-nya. Jadi dari secara conclusion ini apakah pasien ini ada tanda dari tamponade cordis atau mungkin suatu pericardial effusion yang disebabkan infeksi bakteri atau berasal dari neoplasia. Jika ada ketiga itu, maka perlu dilakukan evakuasi dengan, kalau di sini disarankan dengan perikardiosentesis dan juga harus di work up untuk etiologinya. Nah, apabila tidak, maka harus dicek dari marker inflamasinya dan juga tanda perikarditis. Apabila marker inflamasi ini meningkat dan juga didapatkan adanya tanda perikarditis, maka harus dilakukan diberikan terapi antiinflamasi, yaitu tadi dengan NSAID, biasanya ibuprofen, ataupun juga dan juga diberikan colchicine. Nah, apabila ini tidak meningkat, maka harus dicari apakah ada dari penyakit yang merupakan underlying disease dari pericardial effusionnya ini. Jika dia ada, maka harus diterapi dari penyakit yang mendasarinya. Jika dia tidak ketemu, tapi pericardial effusionnya itu besar dengan diameter dari tebalnya lebih dari 20 mili, maka itu harus dilakukan drainase dengan perikardiosentesis maupun open drainage apabila merupakan suatu chronic pericardial effusion. Jika tidak, maka dapat di follow up kembali tadi dengan ekokardiografi tiap 6 bulan. Demikian dok yang dapat saya sampaikan.